Pagi-pagi udah bikin bete aja. Cia, ini kan barang-barang kamu. Kenapa bisa nyampe meja Celo sih? Iya, sorry Celo. Lanjut scroll TikTok ah. Buku paket, buku catatan, kotak pensil. Celo siap belajar. Cia, meja kamu berantakan banget sih. Hah? Celo, boleh pinjam baju kamu nggak? Buat apa? Lap iler. Hehe. Jorok banget sih. Nggak mau sana. Cia, Celo udah bilang berapa kali botol minum kamu jangan di meja Celo dong. Sempit tahu. Ih, bentar doang padahal. Pelit banget. Enggak. Aku bakal pakai penggaris buat ukur. Celo bakal sama ratain sentimeternya. Ini aku tidak buat bikin garis batas ya, biar kamu bisa lihat dan gak lewatin mulu. Ingat, ini wilayah aku, ini wilayah kamu. Jangan sampai kamu atau barang-barang kamu masuk ke wilayahku, oke? I'm okay, I'm fine, kencana. Jadi kalau sampai ada barang kamu di meja Celo lagi, itu bakal jadi punya Celo. Hah? Kok gitu? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Tuh kan Cia. Sekali lagi ya. Bener-bener nih orang. Iya, maaf deh. Parah banget sih Celo, kan aku juga gak sengaja. Ada kotak pensil nih di meja Celo. Berarti ini jadi hak milik Celo dong. Hah? Jangan dong Celo. Eits, gak bisa. Salah sendiri. Wow, masih lengkap dong. Celo balikin please. Siapa suruh lewat batas? Ini punya Celo. Celo, aku janji gak ngulangin lagi deh. Mayan. Gue beli bedak baru bagus banget loh. Serius? Mau dong cobain? Guys, pinjam lip balm dong biar bibir gue nggak pucat. Kalian tuh kalau ke sekolah harus banget ya make up. Apaan sih lu nyambar aja Pikmi? Ya, Mimi heran aja. Soalnya teman Mimi kan banyak kan cowok. Jadi Mimi tuh terkenal tomboy dan gak bisa dandan. Jir, tomboy dari mana? Centil begitu. Mimi Pikmi, emangnya muka lo yang tebel itu gak lo poles? Ups, sorry. Mimi gak relate. Soalnya Mimi gak pernah pakai apa-apa. Mimi tuh natural. Iya deh iya, si paling natural. Lo yakin lo gak dandan? Pipi lu tuh merah-merah kayak bekas ditabok titan, keles. Enggak tuh, Mimi gak tahu caranya pakai bedak, lipstick, sama yang buat mata, eyeliner. Mimi gak ngerti, soalnya muka Mimi tuh udah cantik natural apa adanya. Kepedean lo cantik. Yang cantik tuh Juliet. Guys, jangan gitu. Dilihat-lihat, lo kayaknya niru-niru gaya Juliet ya? Apaan sih kalian? Cantik kan juga Mimi daripada Juliet kemana-mana. Dengerin baik-baik ya, Mimi tuh sama sekali gak ngikutin Juliet. Cius. Tapi lo sampai sengaja warnain rambut lo biar sama kayak Juliet kan? Hah? Enggak kok, ini rambut asli Mimi. Warnanya udah begini dari lahir. Terus keriting unyu-unyu gak Mimi tatok sama sekali loh. Mimi mah gak dibuat-buat orangnya. Alah, bohong. Itu si Juliet kali yang ngewarnain rambutnya biar sama kayak Mimi. Karena takut tersaingi. Ya kan, Snow? Lo bisa diem nggak? Kalian lihat aja, Mimi bakal ngerubah penampilan Mimi dan bikin Snow bertekuk lutut. Jadi pintar atau jadi bodoh? Siapa juga yang mau jadi bodoh? Celo, berapa tingkat kepintaranmu? 100% Mama Tili. Apa? Tingkat kepintarannya lebih tinggi daripada aku? Gawat. Mama Tili kok mukanya celem gitu, Ci? Lagi mikir jahatin Celo ya? Gak mungkin lah Mama Tili nyakitin kamu, Celo. Kamu pasti haus kan? Ayo minum dulu. Makasih Mama Tili. Ramuanku berhasil. Aku akan membuatmu bodoh setiap hari supaya aku masih tetap bisa menguasai kerajaan ini. Celo, kamu ya? Iya, Mama Tili mau. Enggak. Pengawal, cepat bawa Celo pergi. Anak ayam pipi. Celo sayang. Nih. 1 ditambah 1 sama dengan 7. Bagus. Sekarang Mama Tiri mau pergi shopping dulu ya. Bye. Putri Celo, apa kabar? Memangnya aku boneka. Setiap ketemu kau cubit pipiku. Ya ampun Putri Celo, kamu lucu banget. Pangeran Axel, tolong. Putri Celo, ada apa ini? Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, emang bener ya ada lagu yang bisa manggil hantu? Hah? Kayak lagu terkutuk itu? Ada banyak lagu terkutuk yang tersebar di seluruh dunia. Tapi di Indonesia, ada 4 lagu yang terkenal dan dapat mengundang kedatangan makhluk halus. Hah? Apa aja tuh, Bu? Yang pertama ada lagu Lingsir Wengi. Lagu ini merupakan lagu gending Jawa. Dan bila dinyanyikan secara kusuk, dipercaya dapat mengundang kedatangan makhluk halus seperti kuntilanak. Duh, merinding.
Yang kedua ada lagu Malam Satu Suro. Sebenarnya lirik lagu ini tidaklah menyeramkan, tapi mitosnya, lagu ini mengandung hal mistis yang dapat memanggil sosok sundel bolong. Ih, kok serem sih? Yang ketiga ada lagu Nina Bobo. Konon katanya, lagu pengantar tidur ini akan mendatangkan arwah hantu Nina yang dapat membuat anak-anak terlelap. Mateng. Yang keempat ada jelangkung. Saat mantra jelangkung dilantunkan, maka akan terdengar seperti alunan lagu yang menarik kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Serius, Bu? Sebaiknya kalian jangan bermain-main dan hati-hati jika menyanyikan lagu-lagu tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Mudah, Bu, Cia takut. Juliet, lo tahu Lawang Sewu nggak? Emang bener ya? Itu salah satu tempat paling berhantu di Indonesia. Iya, Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang sudah ada sejak zaman penjajahan, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan terkenal dengan legenda hantu wanita bergaun putih, alias Noni Belanda, yang masih berkeliaran di sana sampai sekarang. Ih, kok serem? Bangunan ini juga memiliki penjara bawah tanah yang menyimpan banyak tragedi. Konon katanya, bau anyir seperti darah masih tercium di sini, karena banyak korban yang dikurung secara tidak manusiawi. Kasian banget. Kalau kamu pergi ke gedung utama Lawang Sewu, kamu akan menemukan sumur tua yang sudah ditutup. Sumur ini dulunya digunakan tentara Jepang untuk menyiksa para tahanannya. Mitosnya, sering terdengar suara teriakan dan rintihan tangis minta tolong dari dalam sana. Ya ampun. Lawang Sewu juga disebut-sebut sebagai kerajaan jin, karena saat arwah masuk ke tempat ini, ia akan terjebak dan tersesat selamanya. Karena Lawang Sewu itu sendiri berarti 1000 pintu. Astaga! Ada seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Ia berlari ke ibunya sambil menangis dan terus-terusan bilang kalau ayahnya berada di kamarnya. Ibunya kemudian menghela nafas panjang lalu berkata, "Nak, ibu lelah. Berapa kali ibu harus bilang, ayahmu sudah meninggal 4 tahun yang lalu." Tapi sang anak tetap bersikeras, seraya mengajak ibunya masuk ke kamar untuk memeriksa. Sesampainya di kamar, anaknya menunjuk ke arah sudut. "Itu ibu, ayah di sana, sedang ke tembok." Ibunya terdiam sejenak, lalu meyakinkan anaknya kalau orang yang sudah mati tidak bisa terlihat. Mendengar itu, anaknya pun berteriak, "Ibu bohong!" Tiba-tiba HP ibunya berdering. Ketika diangkat, ternyata telepon dari kepolisian yang mengabarkan kalau anaknya baru saja meninggal karena Anaknya kembali berteriak, "Ibu bohong! Katanya ibu gak bisa lihat ayah. Terus kenapa ibu bisa ngeliat aku?" Pasti chat dari cewek lain. Snow, HP kamu bunyi tuh. Siapa? Ya nggak tahu lah. Coba kamu tolong liatin Juliet. Hah? Liatin? Kamu kasih aku pegang HP kamu? Baca aja. Ada passwordnya nih. Passwordnya ultah kamu sayang. Wahai cinta, beri petanda. Dari siapa? Dari Aska. Katanya nanti malam kamu mau nongkrong bareng nggak? Tolong balesin gak bisa. Soalnya aku mau pergi makan malam sama pacar aku. Wahai cinta, beri petanda. Oh iya, kamu bilang skincare kamu habis ya? Nggak usah, Snow. Udah aku transfer ya. Hah? 7 juta? Kenapa? Kurang ya? Enggak. Udah aku tambahin. 17 juta? Sama sekali dari lusa deh ya. Hah? 27 juta? Aku masih ada rapat OSIS bentar. Kalau ada apa-apa, kamu miss call aku aja ya. Aku bakal batalin meetingnya, soalnya kamu prioritas aku. Oke? Love you sayang. Love you. Kok nggak dijawab sih? Love you tuh. Bye babe. Juliet, Snow mana? Tifa, kayaknya Snow selingkuh deh. Kenapa lo bisa bilang kayak gitu? Soalnya dia tuh baik banget, bener-bener green flag. Red flag banget gak sih? Aneh lo, udah dikasih pacar baik malah gini. Enggak Tifa, gue putusin aja. Gue takut, Jir. Dih. Hari ini kita berkumpul untuk menghadiri pemakaman sahabat kita tercinta. Dia adalah anak yang baik, tidak pernah sekalipun dia berkata kasar. Dia adalah anak yang ramah dan mudah bergaul, tidak pernah sekalipun dia toksik. Walaupun tampangnya sangar, hatinya Hello Kitty, dia tidak pernah marah-marah. Dia sangat sabar, penuh kasih dan penyayang. Pikirannya bersih, gak pernah dia gibahin orang. Dia cerdas, pintar, serta peduli pada sesama. Dia gak pernah mau ikut campur urusan orang lain, dia gak pernah kepo. Dia selalu mementingkan perasaan teman-temannya, tidak pernah sekalipun dia meledek atau menghina yang berkekurangan. Anaknya sangat sopan, taat ibadah,